Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, Jagat Segoro Demi 2. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mimpi Sang Gadis. Nyi Purbawengi. Suara langkah kaki menembus tempat-tempat yang tidak terbayangkan oleh manusia pada umumnya. Ia menoleh beberapa kali ke belakang, memastikan tak ada lagi yang mengejarnya. Jagat, jangan berhenti. Suara misterius tiba-tiba kembali terdengar tanpa ia ketahui dari mana asalnya. Kabut hitam tiba-tiba memenuhi sisi lain sebuah desa tempat ia berada saat ini. Keberadaan sosok yang mengerikan mendekat dan membuatnya gemetar. Sambara, sudah waktunya kami menggunakanmu. Suara itu muncul bersama beberapa makhluk-makhluk yang dipimpin oleh pria tua bertelanjang dada dan berambut panjang itu. Ada belasan setan yang berjalan di belakang makhluk itu. Mengetahui hal itu saja, Jagat tahu bahwa siapa yang mengejarnya adalah makhluk yang berbahaya. Lari. Kau tak akan selamat jika berhadapan dengan mereka. Suara itu terdengar lagi di pikiran Jagat. Sudah hampir 1 minggu, Jagat terlihat gelisah. Sesuatu terjadi saat ia tengah berjalan kaki seorang diri saat kembali ke rumahnya di malam hari. Tanpa keinginannya, Jagat berpindah alam tanpa ia sadari. Segala yang ia lihat sama seperti arahnya pulang, rumah, bangunan, dan jalan yang ia lalui. Namun ia baru sadar ketika di ujung jalan ia dihadang oleh sosok makhluk berwujud perempuan tanpa wajah, dengan rambut panjang yang terurai. Jagat yang menyadari keanehan itu pun berhenti. Tak ada siapapun selain mereka di alam itu. Makhluk perempuan itu mengangkat tangannya yang tertutup kain putih dan seketika Jagat merasa kesakitan. Seketika ia melihat keberadaan 3 kepala tertancap di sebuah lapangan desa. Pak Le, Danan, dan dirinya. Ada orang-orang berpakaian aneh dan mendandani wajahnya dengan darah kerbau mengelilingi kepala itu. Setiap hari mereka selalu membaca terus-menerus mantra leluhur yang selama ini menjadi andalan Danan. Serat! Penglihatan itu menghilang dan Jagat terpuruk di tanah. Apa yang kau lakukan? Aku leluhurmu, Nyi Purbawengi, satu-satunya cenayang dalam Trasambara. Jagat masih berhati-hati, namun ia tidak merasakan niat jahat dan kebohongan dalam ucapan Nyi Purbawengi. Jangan mendekat. Nyi Purbawengi melarang Jagat yang ingin tahu tentang sosok yang mengaku sebagai leluhurnya itu. Kenapa? Kau leluhurku bukan? Sama seperti Eyang Widarpa dan Pendekar Daryana. Benar. Namun aku adalah Trasambara yang dikutuk. Aku dihukum dan rohku dikurung di alam ini seorang diri. Mendengar penjelasan itu, Jagat pun mundur. Lantas apa yang kau tunjukkan padaku tadi? Sebuah peringatan. Itu ramalan. Itu masa depan. Jagat tersentak mendengar hal itu. Ia tidak percaya bahwa ia, Pak Le, dan Danan akan berakhir dengan cara seperti itu. Eyang menunjukkan itu untuk menghindari kejadian itu terjadi kan? Aku harus menerima hukumanku karena melakukan tabu dengan mengacaukan takdir waktu. Lalu mengapa kau tunjukkan penglihatan tadi? Itu dosa terakhirku.
Aku rela menanggung hukumanku 100 tahun lagi jika itu bisa menyelamatkan kalian. Mengetahui kenyataan itu, Jagat panas dingin membayangkan dirinya akan mati seperti itu. Terlebih Danan, Pak Le, dan orang-orang yang ia sayangi akan bernasib sama. Lalu apa yang harus kami lakukan? Nyi Purbawengi menggeleng. Ia tidak mampu membantu lebih dari ini. Sehelai rambutnya melayang ke arah Jagat dan Jagat pun menerimanya. Ini adalah alam terlarang. Kau tak akan bisa ke tempat ini lagi. Jika kemampuanku memungkinkan, mungkin rambutku akan menghubungkan kita. Nyi Purbawengi pun berpaling dan meninggalkan Jagat. Ia berjalan begitu saja meninggalkan Jagat dan mengembalikannya ke tempat Jagat berada sebelumnya. Mas, aku ke desa Guntur dulu ya. Nengokin Nyai Jambrong. Pamit Dirga dengan perlengkapan yang sudah ia siapkan di tasnya. Mas, ngelamun. Jagat tersentak saat menyadari Dirga menghampirinya. Dirga, sendirian. Jagat yang tiba-tiba teringat akan penglihatan dari Nyi Purbawengi dan cemas dengan Dirga. Kesananya sendirian. Tapi di sana kan ada Guntur sama Arum. Jagat pun tak punya alasan untuk melarang Dirga. Terlebih bersama Guntur dan Nyai Jambrong, seharusnya Dirga akan baik-baik saja dan aman. Ya sudah, salam ya buat Nyai Jambrong, Guntur dan Arum. Iya mas, siap. Guntur pun pergi meninggalkan Jagat. Ia sempat terhenti sebentar menoleh ke arah Pak D-nya itu sejenak, seolah merasakan firasat. Selepas kepergian Dirga, Jagat melakukan perjalanannya sendiri. Ia mencoba mengingat suasana tempat yang diperlihatkan oleh Nyi Purbawengi dan mencari alam yang serupa. Sayangnya, sesuatu yang tidak wajar terjadi saat Jagat menggunakan ajian lintas alamnya. Saat ia melintasi jalan berkabut menuju alam gaib, ia malah muncul di sebuah pulau di tengah laut. Jagat yang bingung dengan apa yang telah terjadi, menyadari bahwa di sekitarnya hanya terdapat makam-makam tua yang tidak bernama. Pulau makam. Belum sempat melangkah lebih jauh, Jagat menemukan sesuatu yang bergerak tersembunyi di balik kabut di sekitarnya. Sosok makhluk berkepala bayi dan bertubuh seperti lintah. Mereka muncul dari dalam makam dan bermain di batu nisan di sekitar mereka. Dia benar datang. Ramalan itu tepat. Makhluk-makhluk menjijikan itu berbahasa seperti manusia. Siapa? Makhluk apa kalian? Tanya Jagat yang mulai berhati-hati. Satu akan datang ke pulau makam. Satu akan menghantarkan sukmanya, dan satu akan mendatangi kediaman Nyai. Tumbal memang ditakdirkan sebagai tumbal. Suara-suara itu mengatakan hal yang tidak dimengerti oleh Jagat. Namun Jagat mengingat apa yang diperlihatkan oleh Nyai Purbawengi. 3 orang. Apa mereka membicarakan aku, Pak Le, dan Danan? Saat itu ia merasakan sesuatu yang mengerikan menghampiri dirinya. Ada bayangan sosok pria berambut panjang dari dalam kabut. Sebagai seorang yang mendalami ilmu spiritual, Jagat mampu merasakan ada ratusan sosok mengerikan di dalam pria yang mendekat ke arahnya itu. Saat itu juga ia kembali menggunakan ajian lintas alamnya dan meninggalkan tempat itu. Ia terus berlari di dalam kabut. Namun entah mengapa kabut yang ia lalui begitu tebal hingga membuatnya tidak mampu menemukan arah. Benar, lari. Tiba-tiba suara Nyi Purbawengi terdengar oleh Jagat. Ia mencari asal suara itu, namun ia tidak menemukan apapun. Saat keluar dari dalam kabut, Jagat muncul di sebuah bangunan tua yang dipenuhi sekumpulan orang-orang sakti yang tengah menikmati sajian tumbalnya. Apa ini? Jagat tersentak
melihat orang-orang itu berpesta dengan jasad seorang manusia yang disajikan dalam sebuah hidangan. Jadi dia benar. Jangan ganggu dia. Biar Tuan yang mengurusnya, ucap orang-orang berpakaian dukun di bangunan itu. Belum sempat Jagat bereaksi, tiba-tiba ia merasakan kemunculan sosok mengerikan tadi. Bagaimana mungkin? Jagat berlari kembali menggunakan ajian lintas alamnya. Sayangnya, dimanapun ia muncul, sosok itu selalu berada di dekatnya. Sambara, sudah waktunya kami menggunakanmu. Suara itu muncul bersama beberapa makhluk-makhluk yang dipimpin oleh pria tua bertelanjang dada dan berambut panjang. Ada belasan setan yang berjalan di belakang makhluk itu. Lari, kau takkan selamat jika berhadapan dengan mereka. Sial. Semakin Jagat melarikan diri, semakin tenaganya terkuras. Di sisi lain sosok itu selalu muncul tak jauh dari dirinya. Ki Kundawayan, sepertinya ia sudah kelelahan. Apa sudah bisa aku habisi dia? Ucap sosok makhluk berkepala bayi berbadan seperti lintah itu. Ada sebuah butiran batu hitam di tangan Jagat. Sebuah gumpalan pusaka yang pernah diberikan oleh Beliwaja. Tidak ingin menghadapi kalian bukan berarti aku lemah. Ia pun membaca doa dalam hati, berharap kepada Sang Penciptanya untuk memberikan jalan keluar terbaik dari situasi ini. Cukup, Jagat. Hentikan. Larilah. Suara Nyi Purbawengi terdengar lagi. Kekuatanku sudah habis, Nyi. Sepertinya aku sudah masuk dalam perangkapnya. Tenang saja. Aku sudah menitipkan nyawaku pada sosok yang paling berkuasa di semesta ini. Ia pun membaca ajian watu geni dan melempar benda hitam itu ke arah Ki Kundawayan. Ledakan besar membakar keberadaan sosok-sosok prajurit Ki Kundawayan. Makhluk-makhluk itu berteriak kesakitan. Namun dalam sekejap, api berwarna putih menyala dan memulihkan luka dari makhluk-makhluk itu. Apa? Jagat tersentak melihat apa yang ada di depan matanya. Itu seperti api Pak Le. Sekali lagi ia menyerang Ki Kundawayan dengan sekuat tenaga. Ledakan terjadi berkali-kali, namun tanpa ia sadari dari balik asap sebuah tangan menangkap wajahnya. Ilmu yang merepotkan. Sial. Jagat nekat meledakkan ajian watu geni di antara mereka berdua. Ia terlepas dan terpental, namun luka yang ia dapati juga cukup serius. Jangan biarkan dia mati. Aku membutuhkan kekuatannya. Perintah Ki Kundawayan yang juga mendapatkan luka dari serangan Jagat. Jagat berusaha untuk berdiri. Ia sudah bersiap mempertaruhkan nyawanya saat itu. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu di dekatnya. Kau beruntung. Tuan masih membutuhkanmu. Tiba-tiba sosok makhluk berkepala bayi berbadan lintah itu sudah menempel di tubuh Jagat. Dari tubuhnya yang menjijikan itu menjalar sungut dan benda panjang yang menguasai semua indera Jagat. Lepaskan. Jagat mencoba memberontak. Ia beberapa kali membanting tubuhnya ke tanah. Namun semua usaha tidak membuat makhluk itu terluka. Beberapa saat kemudian, Jagat terhenti memberontak. Ia masih berpikir untuk melepaskan diri. Namun tubuhnya tidak lagi bergerak sesuai keinginannya. Dia sudah siap, Tuan. Ki Kundawayan memperhatikan sosok Jagat yang sudah dikuasai itu dan tersenyum. Bagus. Sekarang kita jemput teman-temanmu. Mimpi sang gadis. Danan yang berhasil menemui Cahyo, Guntur, dan Dirga menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Apa bedanya membuka gerbang Segoro Demit seperti yang Mas Jagat dan Nyi Sendarangu lakukan dengan rencana mereka, Mas? Dirga bertanya. Menurut Eyang, jika mereka membuka gerbang Jagat Segoro Demit dengan darah Sambara dan pusaka Sukma, mereka akan memiliki kemampuan
untuk menguasai segala hal yang muncul dari alam terkutuk itu. Jelas Rijal. Cahyo segera membayangkan apa yang terjadi jika sosok di alam itu muncul di alam manusia, dan mereka dikendalikan oleh sekelompok orang. Aku juga sempat berbincang dengan Mbah Wijan melalui telepon saat perjalanan ke sini. Semua yang telah terjadi seolah sudah dipersiapkan jauh dari zaman dulu. Danan menjelaskan, Mbah Wijan yang berusaha menjalankan lelaku untuk mencari tahu tentang tragedi ini mulai mendapatkan petunjuk. Menurutnya, jagat Segoro Demit hanya memiliki 3 mata angin yang berpusat di 3 kekuatan. Alam itu sendiri, sukma, dan kekuatan gaib. Jagat sang pelintas alam, Danan sang petarung sukma, dan Pak Le yang jenius dalam ilmu gaib. Darah ketiga keturunan Sambara itu dibutuhkan untuk menguasai ketiga kekuatan itu. Sedangkan ketiga pusaka sukma digunakan untuk mengunci kekuatan itu pada 3 sosok makhluk pembuka gerbang itu. Keris Raga Sukma, keris Dasa Sukma sudah di tangan mereka. Jagat sudah tertangkap, dan Pak Le belum diketahui keadaannya. Kamu nggak bisa sampai tertangkap, Nan. Aku juga nggak ada niat untuk tertangkap, Jul. Makanya, sekarang kita harus buru-buru ngebebasin Nyi Sendang Rango. Mereka berlima pun sampai di sebuah desa sederhana yang sudah lama tidak mereka datangi. Ada sebuah rumah sederhana di pinggir desa yang dituju oleh Danan. Kula nuwun. Danan mengetuk pintu itu dengan hati-hati. Nan, ini kan rumah. Cahyo mencoba mengingat-ingat. Mas Danan sudah datang. Seorang ibu menyambut kedatangan mereka di rumah sederhananya. Iya, Bu Astri. Kita memang buru-buru kali ini. Jawab Danan tanpa basa-basi kali ini. Wajah Cahyo kaget melihat sosok itu. Bu Astri, Nyai Kanjeng kan? Nyai Kanjeng dan Astri Darmo Wiloyo. Akhirnya aku ingat. Mas Cahyo, dibilangin dari dulu manggilnya Bu Astri saja. Iya, sekarang kan dikenalnya Ibu Danastri Sugito. Ucap seorang perempuan yang menyusul ibunya. Ajeng, Cahyo mengenal perempuan itu. kamu sudah besar toh sekarang? Ajeng sedikit tersipu malu. Disuruh masuk dulu toh. Suara Pak Gito terdengar dari dalam. Mereka berlima pun masuk ke sebuah rumah yang terasa begitu nyaman. Mereka memperkenalkan Rijal dan sedikit bernostalgia dengan pertemuan mereka dulu. Mereka pun tidak menyangka Guntur dan Dirga sudah besar dan duduk di bangku SMP. Diminum dulu, Mas. Seorang anak perempuan mengantarkan kopi hangat untuk mereka. Tika kan? Tanya Cahyo. Tika mengangguk dengan sedikit anggun. Dirga merasa ada yang aneh dengan minumannya. Kenapa aku susu coklat sendiri? Yang lain dikasih kopi. Dirga bingung. Kamu masih kecil, gak bagus minum kopi. Dirga menoleh ke arah minuman yang disajikan ke Guntur. Lah, Guntur dikasih kopi hitam juga. Dirga, itu artinya aku sudah dianggap lelaki dewasa. Ledek Guntur pada Dirga. Tika tertawa dan kembali ke belakang sejenak untuk mengembalikan nampan dan mengambil kudapan. Payah kamu, Dirga. Gak ada peka-pekanya. Ledek Guntur. Sayangnya sudah disindir seperti itu pun Dirga masih aja tidak mengerti. Di tempat itu pun Danan menceritakan maksudnya mengajak mereka ke rumah itu. Danan cukup kaget ketika Bu Astri menelpon dirinya setelah sekian lama tidak berkabar. Ia mengatakan bahwa Tika beberapa kali mendapat mimpi buruk. Di mimpinya, Tika melihat Nyi Sendang Rango tersiksa menahan kutukan yang mencoba menguasai dirinya. Kekuatan yang mengerikan mengacaukan kesadarannya dan menariknya ke kegelapan. Benar begitu, Tika? Tika mengangguk, namun matanya terlihat sedih saat mengingat mimpinya itu. Kita sempat lupa bahwa Nyi Sendang Rango tidak pernah terikat pada terah Sambara, melainkan pada terah Darmo Wiloyo, khususnya Tika. Nyi Sendang Rango terus menangis
berteriak sepanjang hari. Ia terus menyebut nama Tuhan tanpa berhenti sekalipun dengan segala siksaan yang ia terima. Tika meneteskan air matanya. Tenang saja, Tika. Kami pasti akan menyelamatkan Nyi Sendang Rangu. Dirga mencoba menghibur Tika. Tika mengangguk mengusap air matanya. Ia pun menceritakan semua petunjuk yang ia ketahui. Di mimpi itu, Nyi Sendang Rangu saat ini berada di dalam sebuah kuil batu. Suara deru ombak terdengar menderu dengan keras, dan ia dijaga oleh sosok dayang-dayang mengenakan selendang hijau. Ah, tidak mungkin. Rijal mulai mengerti kemana arah Tika berkata. Apa Nyi Sendang Rangu meminta bantuan beliau untuk mengurungnya? Mungkin saja, Jul. Tapi aku tidak menyangka Nyi Sendang Rangu sampai harus meminta tolong kepadanya. Tika bersyukur saat mengetahui Danan dan Cahyo mengerti maksud dari mimpinya. Namun ia tetap resah apakah mungkin mereka mempunyai kesempatan untuk sampai ke tempat itu dan berhadapan dengan sang penguasa di sana. Kalian akan ke sana? Harus, Tika. Disinilah segalanya dipertaruhkan. Ucap Danan yang sudah tidak kuat membayangkan betapa tersiksanya Nyi Sendang Rangu. Tika meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke kamar. Ia buru-buru kembali dengan membawa sebuah benda. Jika berkenan, apa Mas Danan bersedia membawa ini? Tika membuka sebuah kotak kayu yang berisi cincin pusaka bermata hitam. Cincin pusaka Dharma Wiloyo? Iya, Mas Cahyo. Jika kalian harus mengumpulkan kekuatan, biarkan sisa kekuatan Trah Dharma Wiloyo bersama kalian. Danan dan Cahyo mengerti. Mereka pun membawa satu lagi pusaka bersama mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang semua pusaka yang mereka bawa. Namun mereka membawa pusaka itu karena pusaka itu datang dari orang-orang yang mereka percayai. Ya udah, kami pamit dulu. Setelah ini selesai, kami pasti akan mampir lebih lama. Iya, Mas Danan, hati-hati. Kamu kalau mau mampir ke sini tanpa ditemani Mas Danan dan Mas Cahyo juga nggak apa-apa loh. Mau sih, tapi agak jauh ya. Balas Dirga dengan polosnya. Plak! Guntur memukul kepala Dirga begitu saja. Apa sih, Tur? Jangan salahin aku kalau kamu nanti jomblo seumur hidup ya. Ucap Guntur sambil meninggalkan Dirga. Danan, Cahyo, dan Rijal hanya bisa tertawa melihat tingkah dua bocah itu. Menjelang sore hari, mereka pun pergi menuju tempat yang diceritakan oleh Tika. Sebuah tempat yang menyimpan begitu banyak misteri yang berada di selatan Pulau Jawa. Makhluk dari alam itu. Suasana yang mencekam terjadi di sebuah bangunan tua yang besar di tempat terpencil. Dilihat sekilas pun, siapapun akan menyadari bahwa tempat itu adalah tempat yang megah sebelumnya. Mereka menyadari kedatangan kita, Nyai. Bajiwo memperingatkan Nyai Jambrong yang bersikeras untuk menyusuri bangunan itu. Jangan takut. Mereka tidak ada apa-apanya dibanding bencana yang akan menimpa alam kita jika kita gagal. Balas beli wajah. Wajahnya Jambrong benar-benar serius. Ia berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya untuk menghentikan orang-orang yang mengulang kesalahan yang sama seperti yang ia lakukan dulu. Bajiwo menancapkan sebuah paku di tanah setiap beberapa langkah. Paku pusaka itu adalah salah satu cara yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi makhluk-makhluk yang sudah mengepung mereka di luar. Kita sudah sampai, ucap Nyai Jambrong. Nyai Jambrong sampai pada sebuah tempat pemujaan. Ia mengingat sedikit demi sedikit tempatnya di mana dulu mendapat berkah kutukan dari Jagat Segoro Demit. Dia makhluk Jagat Segoro Demit yang masih tersisa di alam ini. Di depan mereka tertancap tubuh makhluk yang berwujud akar berwarna hitam, menyerupai manusia. Sosok itu tertancap dengan 5 pasak di dada, kedua tangan, dan kedua kaki. Jadi makhluk ini yang membuat setan-setan di luar sana tidak berani masuk ke bangunan ini.
Mungkin seperti itu. Dulu kami menyebut sosok ini Lulut Ireng. Bliwaja dan Mbah Jiwo memperhatikan sosok yang tak berkutik di dinding bawah tangan bangunan itu. Mereka tidak menyangka ada sosok mengerikan yang kasat mata tersembunyi di sana. Dia bukan roh halus, tanya Mbah Jiwo. Nyai Jambrong menggeleng. Bukan, dia makhluk nyata. Dari dialah patahan kayu bertulisan aksara kuno muncul. Patahan kayu itulah yang dulu menjadi penghubung antara kami yang terpilih dengan alam jagat Segoro Demit. Mbah Wijan memandang sosok itu. Ia mendekatkan kesadarannya dengan Lulut Ireng yang terlihat tak berdaya dengan 5 pasak sakti yang menancap di tubuhnya. Sesakti apa makhluk yang memperlakukan makhluk sampai seperti ini? Mbah Jiwo menyentuh pasak itu. Ia mencoba mengenali benda dan kekuatan macam apa yang membelenggu Lulut Ireng. Sepertinya tidak mustahil bagiku untuk mencabut pasak ini, ucap Mbah Jiwo. Saat itu Nyai Jambrong menoleh. Ia hampir tidak mempercayai ucapan Mbah Jiwo. Sudah ratusan empu sakti yang datang ke tempat ini untuk mencabut pasak ini. Tak ada satupun yang membuat pasak itu bergerak. Kau ingat meteor yang kupanggil di jagat Segoro Demit dulu? Pasak itu terbuat dari material yang sama. Aku mengingat struktur materinya dan api dari korek titipan Pak Lek ini bisa memurnikannya. Mendengar penjelasan dari Mbah Jiwo, Nyai Jambrong mengingat betapa mengerikannya batu meteor yang dipanggil oleh Mbah Jiwo kala itu. Sepertinya saya sudah pikun hingga lupa akan kesaktian orang Ki Jiwo Setro. Nyai Jambrong tertawa. Ia menoleh ke arah Mbah Jiwo dan Bliwaja. Rupanya selama ini saya berada di tengah-tengah manusia terhebat di bidangnya. Apa yang harus kita lakukan dengan makhluk ini? Ada beberapa kemungkinan, Mbah Jiwo. Pertama, apabila kita melepas ke-5 pasak itu, bisa saja makhluk ini mengamuk dan menyerang kita. Atau kemungkinan kedua, saat kita melepaskan pasaknya, makhluk itu akan mati dan setan-setan di luar menyerang ke dalam. Yang terpenting, kita cari petunjuk sebanyak mungkin dari makhluk itu dan tempat ini. Toh kedua kemungkinan itu, ujung-ujungnya juga pertarungan. Mbah Jiwo dan Bliwaja setuju. Mereka pun memutuskan untuk menelusuri setiap sudut ruangan tempat makhluk itu ditahan. Ruangan di tempat mereka berada saat ini adalah tempat di mana para penganut ilmu hitam terpilih untuk berebut masuk menuju gerbang jagat Segoro Demit pada saat itu. Sisa-sisa potongan kayu bertuliskan aksara kuno masih terlihat di sana. Namun benda itu tak lagi memiliki kemampuan seperti sebelumnya. Bliwaja tersadar saat menoleh ke atas. Ia melihat ada sesuatu di langit-langit yang tertutup oleh kerak dan sarang laba-laba. Ia menyadari sebuah lukisan yang hampir hilang dari tempat itu. Nyai, apa Nyai tahu tentang arti lukisan itu? Aku bahkan tidak menyadari ada lukisan di atas sana saat itu. Ada 3 sosok tergambar di atas yang berkesinambungan dalam satu alam. Mereka tahu dengan jelas bahwa penggambaran itu adalah kiasan dari jagat Segoro Demit. 3 dewa, bukan 3 makhluk yang didewakan di jagat Segoro Demit. Apakah mungkin jika ada yang memusnahkan ketiga makhluk itu, maka jagat Segoro Demit akan menjadi alam yang tenang? Mustahil. Ketiga dewa itu bahkan tak mampu dilihat oleh manusia. Lagi pula, mereka didewakan karena mereka yang terkuat dan mampu memengaruhi alam. Bukan karena mereka yang membuat jagat Segoro Demit seperti saat ini. Mereka pun tidak menemukan petunjuk-petunjuk lain di tempat itu selain lukisan di atas langit-langit
dan sisa-sisa pusaka yang sudah tidak memiliki kekuatan. Yang tersisa hanya Lulut Ireng yang berada di hadapan mereka. Apa kau bisa menandingi kekuatannya, Bliwajah? Aku sudah bersiap untuk yang lebih buruk. Nyai Jambrong pun memberi isyarat kepada Mbah Jiwo untuk mulai membuka kelima pasak yang tertancap di Lulut Ireng. Mbah Jiwo memulai dengan sebuah ritual kecil dengan membasuh tangannya dengan air dan melakukan semedi. Ia membakar salah satu telapak tangan dengan api dari korek milik Pak Lek dan membacakan sebuah ajian yang hanya dapat dirapalkan oleh Ki Jiwo Setro dan leluhurnya. Tak, tak, tak. Alih-alih tercabut, pasak itu justru hancur saat digenggam oleh Mbah Jiwo. Kau yang ditakdirkan mencabut pasak ini, Jiwo. Teriak Nyai Jambrong panik. Keempat pasak hancur, namun satu pasak masih tertancap di jantung Lulut Ireng. Aku lanjutkan. Mbah Jiwo memanjat tubuh Lulut Ireng dan menarik satu-satunya pasak yang tersisa di jantung itu. Jlap! Pasak itu terlepas dari tubuh yang sudah terpasung begitu lama. Anehnya Mbah Jiwo terjatuh di tanah, tak sadarkan diri. Seluruh matanya menghitam dan kesadarannya mengambang. Jiwo? Sebelum Nyai Jambrong menghampiri Mbah Jiwo, ia pun dihadang oleh sosok perempuan berpakaian kebaya yang tubuhnya diselimuti oleh kekuatan hitam. Sosok itu muncul dari lubang pasak di jantung Lulut Ireng. Makhluk itu tidak sendirian. Ia datang bersama puluhan sosok berwujud seperti dukun dan pendekar ilmu hitam yang seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan hitam. Minggir, Nyai. Biar aku tangani mereka. Hentikan. Mereka urusanku. Kau awasi Lulut Ireng. Nyai Jambrong bersikeras menolak Bliwajah. Jangan keras kepala, Nyai. Kita tidak tahu mereka itu siapa. Aku tahu mereka. Nyai Jambrong menunjuk pada sosok perempuan yang menghadangnya. Dia adalah aku. Nyai Jambrong menyadari bahwa di hadapannya adalah sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Makhluk-makhluk itu adalah kekuatan-kekuatan Nyai Jambrong dan para pengikutnya dulu yang dipersembahkan untuk penguasa jagat Segoro Demit. Gerak! Lulut Ireng mulai bergerak. Bliwajah tidak bisa lagi mengkhawatirkan Nyai Jambrong dan Mbah Jiwo yang masih bergelut dengan kesadarannya. Bliwajah pun mengambil wujud rangdanya dan menahan ledakan kekuatan yang muncul dari Lulut Ireng yang mulai tersadar itu. Mereka pun menghadapi pertarungan mereka masing-masing. Kau masih berani menghadapi kami. Bahkan setan-setan mengetahui bahwa aku adalah kekuatanmu di masa terkuatmu. Dan mereka adalah para pengikut yang menyerahkan jiwanya pada jagat Segoro Demit. Ucap sosok Nyai Jambrong muda. Tangan Nyai Jambrong gemetar. Ia tahu dengan pasti bahwa setelah dulu Nyai Sendang Rangu memurnikan dirinya dari ilmu hitamnya. Kekuatannya sekarang bahkan tidak lebih dari setengah dirinya dulu. Bagaimana aku bisa takut mati ketika tahu aku berjalan di jalan yang diridhoi oleh penciptaku? Nyai Jambrong mengangkat tasbihnya kuat-kuat. Ia melafalkan ayat-ayat yang melindungi dirinya dari kekuatan yang mencoba merasuki dirinya dari serangan-serangan makhluk-makhluk itu. Suara auman harimau menggema dari ajian yang digunakan oleh Nyai Jambrong. Serangan itu melumpuhkan sebagian lawan di hadapannya. Namun dengan segera serangan itu dibalas dengan berbagai santet gaib yang mencoba merasuk ke tubuh Nyai Jambrong. Sekuat tenaga Nyai Jambrong harus menghadapi setiap pukulan dan tendangan yang mendorong dirinya serta kekuatan gaib yang menyerangnya. Lulut Ireng mulai mencabut akar hitamnya dari dalam tanah dan dinding-dinding di ruangan itu. Beberapa kali terlihat perubahan pada wujud itu, namun terhambat oleh wujud Rangda Bliwajah yang menghanguskan sumber kekuatan Lulut Ireng itu. Makhluk dari 100 kehidupan, kau pantas menjadi lawanku.
Tiba-tiba suara menggema di ruangan itu. Mereka sadar bahwa suara itu berasal dari Lulut Ireng. Brak! Nyai Jambrong terpental dan terbanting di dinding. Di hadapannya sudah menyerbu sosok bagian dari dirinya dan pengikutnya itu. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh renta itu. Suara tulang belulang yang patah terdengar dari tubuh Nyai Jambrong. Nyai, Bliwaja khawatir. Urus saja urusanmu. Jangan remehkan aku. Nyai Jambrong memuntahkan darah. Pukulan itu memberondong dirinya. Namun dengan kemampuan Nyai Jambrong hanya sedikit dari serangan itu yang mengenai dirinya. Sayangnya itu sudah cukup untuk membuat tubuh rentanya itu terluka parah. Terimalah aku lagi. Kau akan menjadi yang terkuat. Dan mereka akan menjadi pengikut setiamu lagi. Ucap sosok kekuatan hitam yang menyerupai Nyai Jambrong itu. Menerima atau tidak, makhluk-makhluk itu tetap memaksa merasuki kembali tubuh Nyai Jambrong yang tidak ingin lagi menerima kegelapan dirinya. Lulut Ireng semakin beringas menghadapi Bliwaja. Bagian dari akarnya membentuk wujud manusia besar dan beradu kekuatan dengan Bliwaja. Wujud manusia itu menangis sambil mencoba mencabik-cabik Bliwaja. Tak tinggal diam, Bliwaja membakar sosok itu dan membuatnya terpisah dari akar Lulut Ireng. Brak! Tubuh itu terjatuh. Tanpa diduga, akar berwujud manusia itu berubah menjadi manusia yang terbakar. apa? Bliwaja panik. Kau siap membunuh mereka lagi? Suara Lulut Ireng menggema. Kini ia sudah mendapatkan wujud aslinya. Akar itu mulai menyatu dan membentuk sebuah kepala raksasa dengan mulut yang begitu besar. Akarnya menjalar-jalar berbentuk manusia yang siap menyerang Bliwaja. Tidak mungkin. Tak usah munafik. Untuk mendapat ilmu yang kau miliki, sudah berapa nyawa yang kau korbankan? Selama memahami pengiwa, sudah berapa nyawa kau sesatkan? Bliwaja mulai cemas. Tak ada perkataan yang salah dari ucapan Lulut Ireng. Ilmu miliknya saat ini adalah buah dari lelaku yang ia lakukan dalam 100 kehidupan. Ia tak memungkiri, mungkin saja di kehidupan sebelumnya, ia sudah mengorbankan banyak nyawa untuk ilmunya. Termakan oleh keraguannya, wujud Rangda Bliwaja pun lenyap. Lulut Ireng pun membiarkan akar-akar berwujud manusia itu menyerang Bliwaja. Dengan berhati-hati, Bliwaja berusaha memisahkan tubuh manusia yang berada di dalam akar itu dengan kemampuannya. Namun sia-sia. Yang terjadi justru akar-akar hitam mulai melilit tubuhnya dan menusuk satu persatu bagian tubuhnya. Nyai Jambrong dan Bliwaja terdesak. Namun mereka sadar, semua yang mereka lawan adalah sesuatu yang memaksa mereka untuk kembali memancing sisi gelap mereka. Bliwaja. Tiba-tiba sebuah benda melayang ke arah Bliwaja. Gunakan api dari korek itu. Musnahkan mereka. Itu Mbah Jiwo. Ia sudah tersadar dari pergulatannya. Namun ada yang aneh dari dirinya. Satu matanya masih berwarna hitam seluruhnya. Bliwaja menerima korek itu. Dalam hati ia masih ragu. Ia tak ingin lagi membunuh seperti tubuh manusia yang ia bakar tadi. Tapi Bliwaja tahu bahwa korek api itu milik Pak Lek. Tidak ada alasan untuk tidak percaya pada pusaka Pak Lek dan Bliwaja. Api yang menyala dari korek itu membakar tubuh Bliwaja. Secara perlahan ia merubah dirinya menjadi sosok Rangda yang terbakar dan berubah lagi menjadi kobaran api raksasa. Bola api Bliwaja mengamuk menghantam Lulut Ireng hingga seluruh akar dan tubuhnya terbakar sepenuhnya. Bagus. Hanguskan kami. Anehnya, Lulut Ireng tidak melawan. Ia menerima api itu dan membiarkan Bliwaja mengamuk, membakar seluruh bagian tubuhnya, termasuk akar berwujud manusia yang menyerang Bliwaja itu.
Sekali lagi ada tubuh-tubuh manusia yang terjatuh dan terbakar dari akar-akar lulut ireng. Tubuh itu terbakar hangus dengan api dari Bliwaja. Bliwaja pun panik. Ini tidak seperti yang ia harapkan. Sementara itu Mbah Jiwo kembali berdiri dengan memegangi kepalanya. Ia melemparkan pasak itu ke arah Nyai Jambrong hingga benda itu menancap ke telapak tangannya. Apa yang kau lakukan, Jiwo? Nyai Jambrong berteriak. Nyai Jambrong pun terjatuh. Pasak itu menarik telapak tangan hingga menancap ke tanah. Sosok-sosok yang menyerangnya pun tersenyum melihat hal itu. Saat itu juga sosok gelap Nyai Jambrong merasuki tubuhnya. Kekuatan hitam yang dulu pernah ia miliki kini kembali padanya. Tak hanya itu, makhluk-makhluk perwujudan kesaktian para pengikutnya dulu pun ikut merasuki dirinya. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar, Nyai Jambrong menatap ke arah Mbah Jiwo. Ia melihat setengah wajahnya tersenyum dengan matanya yang hitam. Mbah Jiwo, apa maksudnya ini? Teriak Bliwaja. Mbah Jiwo berjalan dengan tertatih. Tubuhnya begitu lemah seolah baru saja melakukan pertarungan yang menguras tenaganya. Tolong, percayalah padaku, ucap Mbah Jiwo. Ia menghampiri Nyai Jambrong dan memanggil Ki Mahesa Ombo. Sosok berkepala kerbau itu pun muncul dengan membawa sebuah kapak pusaka di lengannya. Mereka sadar Ki Mahesa Ombo terlihat lebih mengerikan dari kemunculannya sebelumnya. Jika terjadi sesuatu padaku, penggal aku saat itu juga, perintah Mbah Jiwo. Ki Mahesa Ombo mendengar perintah Mbah Jiwo tanpa ragu. Ia bersiap dengan kapaknya, sementara Mbah Jiwo mulai melakukan ritualnya. Dengan tetesan darahnya, ia membasahi pasak di tangan Nyai Jambrong dan membacakan beberapa baris mantra. Tak mungkin kubiarkan mereka menodai niatmu untuk hidup di jalan yang benar, Nyai. Mbah Jiwo pun menarik pasak itu dan bersamaan dengan itu juga, kekuatan yang merasuki Nyai Jambrong terhisap ke dalamnya. Mbah Jiwo setengah mati mempertahankan kesadarannya. Berbagai sosok berusaha mengambil alih tubuh Mbah Jiwo untuk menghentikannya, tapi tekad Mbah Jiwo begitu kuat. Pasak itu pun tercabut dan Nyai Jambrong kembali pada keadaannya semula. Ini rencanamu? Aku tak terpikirkan cara lain, Nyai. Beruntung, ternyata pasak ini adalah memiliki kemampuan di luar perkiraanku. Mereka pun menoleh ke arah Bliwaja. Api yang membakar lulut ireng mulai padam dan saat itu, satu tubuh yang berdiri tegak muncul dari akar-akar yang terbakar itu. Terima kasih, sosok itu berkata. Itu seorang kakek. Tubuhnya begitu kurus dengan setengah pakaiannya yang telah terbakar. Itulah wujud sebenarnya dari lulut ireng ini, Bliwaja. Rupanya saat mencabut pasak pusaka dari jantung lulut ireng, Mbah Jiwo tidak hanya terhempas oleh kekuatan dari makhluk itu. Sebuah ingatan yang mengerikan muncul di dirinya. Jangan khawatir, mereka memang sudah mati sejak awal. Aku pun akan menyusulnya sebentar lagi, ucap kakek itu. Mendengar hal itu, Bliwaja terlihat cukup lega. Namun dalam hatinya masih mempertanyakan akan hal itu. Tubuh-tubuh itu masih seperti manusia hidup, sedangkan tempat ini sudah lama tidak didatangi manusia. Kau siapa, kakek? Nyai Jambrong bertanya. Walau muncul dari wujud lulut ireng, mereka sepakat bahwa mereka tidak merasakan ancaman dari sosok itu. Apa kalian percaya jika kami adalah manusia-manusia yang lahir dan hidup di jagat Segoro Demit? Ucap kakek itu. Bliwaja dan Nyai Jambrong pun kaget. Mereka sangat tahu bahwa jagat Segoro Demit tidak mungkin ditinggali oleh manusia. Tanpa perlindungan sosok kuat, manusia akan menjadi mangsa. Kesadarannya akan diambil alih oleh alam itu. Dan makanan yang layak untuk manusia di sana begitu sedikit. Kami istimewa.
Oleh karenanya, manusia itu membawa kami dan mengutuk kami menjadi makhluk akar itu sebagai penghubung kedua alam ini. Kakek itu pun berjalan ke sisa api yang menyala. Terlihat bahwa ia hendak mengakhiri hidupnya. Akhirnya, aku bertemu kalian. Kini kami semua bisa pergi dengan tenang. Tunggu dulu, Kek. Bliwaja masih ingin mencari petunjuk dari kakek itu. Semua sisa ingatanku sudah kuberikan padanya. Pasak itu mungkin akan menjadi kekuatan yang penting untuk kalian melawan manusia itu. Ucap kakek itu lagi. Bliwaja dan Nyai Jambrong menoleh pada Mbah Jiwo, dan Mbah Jiwo mengangguk mengiyakan. Itu hanya jika kalian bisa selamat dari mereka. Kakek itu memperingatkan akan keberadaan berbagai sosok yang mengepung mereka. Kakek itu pun berjalan ke dalam api, membiarkan tubuhnya yang telah lama terbelenggu dalam kutukan lulut ireng untuk menemui penciptanya. Selamat jalan, Kek. Ucap Mbah Jiwo yang diam-diam dia mengetahui betapa mengenaskannya hidup sang kakek dan orang-orang yang dikutuk menjadi lulut ireng itu di hadapannya. Mereka dipaksa untuk hidup selama ratusan tahun. Semua indera mereka dimatikan. Mereka hanya bisa merasakan rasa sakit setiap kutukan mereka diperah untuk menghubungkan dua alam ini. Mbah Jiwo menjelaskan. Nyai Jambrong mengambil potongan kayu bertuliskan aksara kuno yang tak lagi berguna. Jadi kekuatan dari potongan-potongan kayu ini berasal dari mereka. Ia menggenggam erat potongan kayu itu. Ia ingat bagaimana dulu ia memuja-muja dan merebut benda itu dari pengguna ilmu hitam lainnya hingga mengorbankan banyak nyawa. Sudah, Nyai. Semua sudah berlalu. Bliwaja mencoba menenangkan Nyai Jambrong. Ia mengambil cawan kuningan dan mencoba untuk mengobati luka Nyai Jambrong. Walau tak sepenuhnya pulih, setidaknya Nyai Jambrong mendapatkan kembali tenaganya untuk bisa meneruskan perjalanan mereka. Brak! Sebuah bangunan yang hancur terdengar dari arah luar. Mbah Jiwo tiba-tiba tersadar akan sesuatu. Penghalang yang ia buat hancur. Makhluk-makhluk yang mengepung mereka di luar kini mulai menyerbu ke dalam. Mereka datang. Sial. Mereka pun mempersiapkan diri mereka. Mereka membulatkan tekad. Setidaknya salah satu dari mereka harus bisa pergi dari tempat itu. Cukup lama mereka sudah bersiap menerima serangan makhluk-makhluk itu. Namun tak ada satupun dari mereka yang datang. Tanpa sadar suasana di sana mulai hening. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki seseorang berjalan dengan aneh mendekat ke arah mereka. Ada suara yang menggema di lorong yang terdengar oleh mereka. Tokecang, bala gendir, tos blong. Hayu Jalema, balik pulang. Kang Jawir tolong. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.